Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya di dealer. Kali ini saya sedang berada di dealer Honda, lebih tepatnya di dealer Daya Motor di daerah Kertabumi, Karawang. Dan di belakang saya ada motor terbaru 2025 New PCX dengan koper stang dan ADP 160. Saya mau coba review kedua motor ini. Oke guys, ikuti saya. Come on. Nah ini guys motornya di depan saya. Yang di depan kiri saya itu dia ADP, dan yang di kanan saya itu dia PCX terbaru 2025. Oke guys, kita lihat detail kedua motor ini dari dekat. Nah ini dia guys, ADP yang ABS dan PCX New terbaru 2025 ABS. Untuk melihat ABS nya dari sini guys, dia punya HSTC. Untuk ADP tentunya dia punya stripping ABS nya di fender. Begitupun dengan PCX, dia punya HSTC kelihatan, dan stripping di fendernya juga punya ABS. Jadi sengaja saya ambil contoh yang ABS karena memang kebetulan ini ada di depan guys. Sebenarnya kedua motor ini ada dua tipe, tipe CBS juga ada tipe CBS nya PCX. Sebenarnya kedua motor ini tidak bisa dikomparasi guys, karena dia beda konsep atau beda peruntukan kali ya. Untuk ADP sendiri dia konsepnya motor adventure atau motor hobi, bisa berpetualang dengan bannya yang semi on-road off-road, jadi bisa di jalan raya dan di jalan berlumpur. Sementara untuk PCX ini seperti kita ketahui, ini sering kita lihat di dalam kota. Ini cocok untuk harian atau dia mobile mengantar anak pulang sekolah atau ke pasar, karena dia juga punya akomodasi yang banyak atau dimensi juga cukup luas. Jadi video kali ini hanya sebagai gambaran bagi kalian yang berburu motor impiannya, terutama masih bingung dengan PCX 160 atau ADP. Jadi saya akan memberikan sekilas gambaran fitur yang ada di kedua motor ini. Oke, kita mulainya dari harga dulu kali ya. Untuk ADP yang ABS, ADP 160 ABS itu dibanderol OTR Karawang Rp39.400.000. Sementara New PCX ABS dia dibanderol OTR Karawang Rp36.950.000. Jadi dia ada selisih sekitar Rp2.450.000. Kenapa sih lebih mahal ADP ketimbang PCX Rp2.450.000 atau Rp2.500.000 lah gampangnya, 2,5 itu karena di sini ada beberapa fitur yang bikin beda dari PCX. Seperti contoh ya, ini ban ini kan dia lebih mahal ketimbang yang ini kan ban jalan raya, sementara ini ban semi off-road on-road gitu. Walaupun sebenarnya ini tanggung banget, jadi bawaan ini menurut saya ban tahunya kurang besar gitu guys, atau kurang menonjol, kurang tahu kira-kira gitu ya. Terus juga disc brake-nya ADP ini dia model wave atau tipe wave, dia bergerigi. Biasanya kalau yang bergerigi ini dia tahan panas gitu guys, kena gesekan. Sementara untuk yang PCX selain bannya dia khusus untuk jalan raya seperti gini, lihat tekstur atau motifnya, dia disc brake-nya lingkaran biasa. Nah itu salah satu yang bikin harga jadi beda. Terus yang kedua tentunya dari tampilan visor atau windshield. Yang ini kan tinggi ya, memang ini motor adventure, motor untuk jarak jauh atau bisa dipakai touring. Jadi dia lebih naik ke atas menutupi dada biar nggak masuk angin, masuk angin telinga. Sementara kalau ini walaupun dia punya visor atau windshield yang lebar atau besar, tetapi dia tidak tinggi seperti ADP. Bahkan ADP ini dia bisa di-adjust tingkat ketinggiannya. Terus yang bikin beda dari belakang yaitu suspensi. ADP dia punya subtank, dia di clear warna gold, 2 shock. Sementara kalau PCX walaupun dia tipe tertinggi ABS, dia tidak punya subtank. Nah itu aja guys yang bikin beda, selisih 2.500.000. Sisanya ya sama seperti fitur yang lain atau bahkan engine pun sama. Masing-masing kedua motor ini pencahayaannya sudah LED lah ya.
Dia punya 2 klaster untuk ADP, begitupun dengan PCX yang terbaru ini. Dia sekarang beda guys dengan PCX yang sebelumnya. Kalau yang ini dia DRR-nya seperti begini. Mungkin kalian yang sudah punya PCX versi 2023-2024 berbeda kan ya PIK-nya dengan yang 2025 ini. Terus apalagi ya, sama aja sih guys, pencahayaannya semua sudah full LED termasuk sen. Juga lampu belakang. Sekali lagi kita lihat ke belakang. Nah, ini tampilan stop lamp untuk PCX dan ADP. Keduanya sudah LED tentunya. Untuk yang new PCX dia berbeda dengan versi sebelumnya, yang sekarang dia lebih smooth, lebih tampak elegan. Untuk ADP ya begini tampilannya yang sering kalian pernah lihat. Terus persamaannya tentunya dari engine. Kedua motor ini mirip sama. Dia menggendong 160 cc full injection 1 silinder 4 katup berpendingin cairan, dan tentunya dia punya teknologi ESP Plus. Dia itu lebih torsinya lebih mantap lah kira-kira begitu guys, dan tentunya dia irit bahan bakar ramah lingkungan. ESP itu Echeng Smart Power. Oke ya, kita lanjut naik ke atas. Tampilan untuk speedometer untuk PCX dan ADP masing-masing tentunya sudah full digital. Ini untuk ADP yang sering kalian pernah lihat tampilannya. Begitupun dengan yang ini juga sering kalian lihat, sama dengan yang versi sebelumnya untuk displaynya. Tetapi yang sekarang sekali lagi yang ini punya koper stang dibandingkan dengan versi sebelumnya, kan dia semakin menjauh konsepnya dengan ADP yang masih tetap dengan stang telanjangnya. Untuk tombol-tombol ya sama lah guys, persis mirip tombol yang ada di kiri PCX, di lampu jauh, lampu dekat, klakson, sen kiri, sen kanan. Terus dia punya idling stop di stang sebelah kanan. Terus lampu hajat, electric starter. Ini yang ADP. Ya, sama kan? Ada lampu jalan dekat, klakson. Terus di sini juga dia punya lampu hajat. Terus ada juga idling stop. Jadi konsep PCX semakin menjauh dengan ADP yang tetap dia tidak memakai koper stang. Nah, sekarang pertanyaannya, mending mana sih? Apakah pakai, apakah tidak? Begini guys, biasanya kalau pakai koper stang itu agak berisik guys, terutama kalau ininya baut-bautnya sudah mulai menua lah kira-kira gitu. Jadi ayah gajlugan gandeng grotak-grotak begitu. Berbeda dengan yang tidak ada koper stang. Jadi terlihatnya ya enak aja untuk handling gitu guys. Ya jadi mau gandeng ting karena memang nggak ada koper. Tetapi konsekuensinya jadi kelihatannya kurang rapi, seperti kelihatan ada kabel-kabel seperti begini. Sementara kalau ini kan rapi, dia tidak terlihat kabel-kabel. Itu aja sih guys. Sekali lagi memang konsep PCX dia lebih elegan. Terus di kompartemen juga sama persis, masing-masing dia punya power outlet di laci sebelah kiri. Nah, ini bisa dibuka dan dia sudah USB tentunya. Terus kuncinya keyless pastinya PCX. Begitupun dengan ADP, dia punya power outlet di laci sebelah kiri juga, dia sudah USB, tinggal colokin, nggak usah pakai perangkat lagi. Terus kuncinya juga tentunya dia keyless. Oke. Untuk kapasitas bensin juga mirip persis sama, jadi dia memang dimensinya hampir-hampir sama guys, besar lah ya. Kalau di atas kertas sepertinya PCX besar ya, panjang kali lebar kali tinggi, tetapi memang kalau untuk berat ini ADP lebih berat tentunya ya kalau kita timbang. Kan warga nimbangnya guys. Nah, ini untuk kapasitas bensinnya itu kurang lebih 8,1 liter masing-masing sama. Oke ya. Terus kita ke joknya juga sama, dia punya pembatas antara rider dan boncenger. Dia yang ABS ya, ini PCX punya 2 tone color. Untuk rider dia di clear warna hitam, sementara untuk boncenger dia di clear warna abu-abu. Dia bertekstur seperti kulit jeruk kesat. Terus kalau yang ADP ABS dia juga punya motif seperti begini ya, jahitan. Terus juga dia pastinya punya pembatas antara rider dan boncenger, dan lumayan jauh guys, jadi bisa nyender lah, nyerande. Dan tentunya kedua motor ini juga punya stepper bisa selonjoran. Nah, ini dia PCX. Kalau ini bisa tegak lurus, kalau yang di depan dia bisa selonjoran. Begitupun dengan ADP. Saya pernah pakai ke luar kota ADP yang ada di rumah saya.
enak banget guys. Jadi benar-benar full selonjoran, apalagi kalau saya menungganginya mundur bokong saya ini ke belakang ini gitu ya. Terus kita lihat bagasinya PCX nih, gede banget guys, luas. Kalau kita buka ya full bagasi dia guys. Ini kurang lebih 30 liter ya guys. Saya rasa juga helm pastinya bisa masuk 2 kali ya, 2 pas 1 kali. Kalau ini juga persis mirip sama, nah itu dia 30 liter. Pokoknya bagasi antara ADP dengan PCX ya sama, nggak ada bedanya sedikit pun. Masing-masing bisa masuk helm, bisa helm 2 kalau standar, kalau helm full face kayaknya 1. Oke, kita tutup lagi aja. Untuk kaki-kaki sama, selain yang membedakan tadi subtank, kedua motor ini dia ring 13, jadi gede lah ya. Dia ban masuknya kategori ban moge. Coba kita lihat yang depan. Untuk ukuran ban atau kaki-kaki depan lah ya, sama mirip persis. Nah kalau yang ADP dia ring 14, begitupun dengan PCX juga ring 14. Untuk suspensi saya rasa sama guys, diameternya juga sama, dia teleskopik. Cuman bedanya untuk ADP ini button shocknya di clear warna kayak warna silver gitu, tapi dia bening guys, glossy, silver glossy. Kalau ini warna hitam drop. Nah itu aja guys yang bisa saya share tentang motor ADP 160 ABS dengan new PCX 160 ABS. Jadi menurut kalian bagaimana? Masih bingung dengan motor impian kalian? Kira-kira milih mana? Kalau masukan dari saya begini guys, jika kalian niat beli motornya untuk harian atau lebih ke pada istri atau ke anak atau dipakai sekeluarga, saya rekomendasikannya PCX lebih bagus guys, lebih cocok lah kira-kira begitu. Karena memang motor ini juga konsepnya ya saya bilang di awal tadi ya, motor untuk di dalam kota, juga dipakai kaum hawa juga ini kayaknya lebih seksi guys. Sementara kalau kalian orang yang hobi berpetualang, nah ini petualang naon guys. Nah ini dia ADP Adventure. Walaupun sebenarnya ini bisa dipakai untuk dalam kota, tetapi yang pernah saya rasakan kalau memakai ADP di dalam kota, apalagi kejebak macet ya lumayan berat guys. Agak tinggi juga saya ini kalau memakai ADP. Kalau tinggi jok ke tanah sih sepertinya lebih tinggi ADP kali ya. Oh ya guys, kalau ngomong-ngomongin laris mana sih antara ini dengan ini? Sebenarnya kalau ngelihat di data, PCX lebih unggul ketimbang ADP. Karena memang harganya juga kan lebih mahalan ini guys. Oke ya, kira begitu aja. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.